Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas inna rabbakum wahidun kullukum li adama wa adamu min turabin inna akramakum 'indallahi atqakum wa laysa li arabiyyi 'ala 'ajami fadlun illa bitaqwa. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada sore hari ini, maghrib menjelang isya, mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sesuai dengan yang dicatat oleh para ahli sejarah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada bulan yang sama dengan tahun yang berbeda beliau wafatkan Nabi dan utusannya itu. Dijadikan tanggal dan bulan yang sama lahir dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahun yang berbeda mempunyai arti dan rahasia yang Allah mengetahuinya. Tapi setidaknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran dan mencari-cari hikmah berdasarkan akal fikiran kita, dan bertemulah kita dengan sebuah jawaban bahwa peristiwa kematian diawali dengan peristiwa kelahiran, sesuatu yang mesti dilalui oleh setiap orang, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak diriwayatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan, ketika Nabi dilahirkan dan setelah Nabi lahir, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita akan melihat ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sebuah peristiwa penting di mana menjadi pelajaran bagi kita untuk kita juga ikuti cara-cara seperti itu. Jadi cara kita mempelajari sirah Nabi yang selama ini mungkin disuguhkan kepada kita keagungan-keagungan dan akhlak kepribadian Nabi Muhammad SAW, hendaknya juga kita belajar bagaimana kita bisa mengikuti dan bagaimana kita bisa menerapkan setiap kali kita mendengar dan mendengar penjelasan tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah,
berita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika terdengar oleh kaum muslimin di seluruh kota Madinah, perasaan atau suasana kejiwaan kaum muslimin pada waktu itu seperti disambar petir di siang bolong. Tidak ada bahasa lain kalau kita boleh menggunakan bahasa seperti itu. Karena apa? Berita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi berita yang sulit diterima oleh kaum muslimin pada waktu itu, dan berita ini membawa kesedihan yang mendalam bagi kaum muslimin pada waktu itu. Meskipun ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah ini sudah diberikan oleh Allah sebelumnya dengan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya itu adalah ketika beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam di masjid. Dalam sebuah riwayat, pada pagi menjelang siang, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memburuk kesehatannya. Kemudian tidak lepas mendampingi beliau itu adalah Fatimah putri beliau, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengetok pintu. Maka beliau perintahkanlah Fatimah untuk membuka dan melihat siapa yang datang. Kemudian Fatimah membukakan pintu, dan di depan pintu telah berdiri seorang laki-laki yang belum pernah dilihat oleh Fatimah sebelumnya. Ada apa engkau dan apa keperluanmu? Orang itu menjawab, saya hendak bertemu Rasulullah. Maka Fatimah mengatakan, ayahku sedang sakit, tunggulah di luar. Kemudian Fatimah kembali ke Rasulullah, dan ternyata Rasulullah mendengar percakapan beliau percakapan Fatimah dengan laki-laki, dengan tamu yang datang itu. Siapa itu yang datang, wahai putriku? Jawab Fatimah, seorang laki-laki yang belum pernah aku melihat sebelumnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah, tahukah engkau wahai Fatimah, wahai putriku, bahwa yang datang itu adalah yang memisahkan orang dengan kehidupan dunia ini. Siapa yang datang? Malaikat maut. Pada waktu itulah Fatimah menangis, dan dilihat oleh Aisyah yang kemudian menjadi penasaran Aisyah ini. Ya, ketika Rasulullah telah wafat, Aisyah tetap saja meminta Fatimah mengatakan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sampai beliau menangis. Nah, dari kejelasan itulah sampai berita ini ke kita. Setelah Rasulullah berbisik, lalu Fatimah menangis, mengatakan bahwa yang datang itu adalah yang memisahkan orang dengan kehidupan dunia ini. Kemudian beliau kembali berbisik kepada Fatimah, dan bisikan yang kedua ini membuat Fatimah tersenyum. Gembira, semakin penasaran Aisyah. Akhirnya di kemudian hari Fatimah pun mengatakan apa yang dibisikkan oleh ayahnya itu. Bisikan yang pertama, kata Fatimah, Rasulullah mengatakan bahwa yang datang itu adalah yang memisahkan orang dengan kehidupan dunia ini. Aku menangis karena sudah dekat saat-saat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisikan yang kedua, Rasulullah membisikkan kepadaku untuk menyabarkanku, dan beliau mengatakan, dari seluruh keluargaku engkaulah wahai putriku yang menyusul ayah pertama kali, dan ayah akan menunggumu di pintu surga. Itulah yang membuat Fatimah tersenyum. Ya, banyak riwayat memang ibu dan bapak yang menyebutkan dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa setelah kepergian beliau, ya wafatnya beliau lebih kurang 3 bulan, kemudian Fatimah pun meninggal. Ada berita dari Jibril ketika membawa kafan untuk Khadijah, kemudian kafan itu berlebih dibawa oleh Jibril. Tapi riwayat ini diperdebatkan oleh ahli hadis. Apa itu? Nabi Muhammad, untuk siapa lagi yang berlebih ini? Untuk engkau dan untuk putrimu Fatimah. Dalam riwayat lain disebutkan untuk cucumu Husain. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tatkala ketika akan saat-saat wafatnya Rasulullah, malaikat maut ini didampingi oleh Jibril.
Maka hadirlah Jibril bersama malaikat maut menghampiri Rasulullah, tetapi yang bisa melihat itu adalah Rasul. Ali, Fatimah, Aisyah tidak bisa melihat. Dan di situ ada dialog. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Dalam riwayat disebutkan Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, dan Rasul tahu ini adalah pertemuan terakhir dengan Jibril di dunia. Pada waktu itu Jibril melihatkan wujud aslinya. Jadi pertemuan pertama Rasulullah dengan Jibril melihatkan wujud asli Jibril, dan juga pertemuan terakhir. Dan sebelumnya juga ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai Jibril, kata Rasulullah, apa hakku di sisi Allah? Apa jawab Nabi? Apa jawab Jibril? Allah telah bukakan pintu-pintu langit. Allah telah bukakan pintu-pintu surga, dan para nabi dan rasul telah menunggu engkau di depan pintu surga mereka masing-masing. Kalau tiba dia awak pertanyaan seperti itu, jawaban seperti itu, apa kira-kira yang akan kita katakan Bapak Ibu? Wah, capek sejolah. Kan seperti itu. Tapi dalam riwayat Nabi itu tidak gembira mendengar itu. Nampak dari raut wajah beliau, dan beliau bertanya, wahai Jibril, bagaimana kelak nasib umatku? Saya yang terpikir olehnya, umatnya. Disinilah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Allah dalam wahyunya diabadikan dalam surat At-Taubah 128, kecintaan yang sangat mendalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebuah bukti Nabi merasakan sekali berat beban yang dipikul oleh kaumnya, oleh umatnya karena kebodohan pada waktu itu. Jadi beliau melihat kaumnya, umatnya yang masih berada di dalam kejahiliahan, dalam sebuah keyakinan yang sesat. Beliau bukannya marah tapi sedih. Ini berbeda dengan kondisi marah dan sedih melihatnya sama-sama emosi Bapak Ibu. Tapi Nabi sedih, dan kesedihan itu memunculkan harapan satu saja. Beliau berharap Allah ringankan beban itu, dan Allah berikan keselamatan kepada umatnya, dan Allah berikan keimanan. Dan terhadap orang-orang beriman itu beliau sangatlah belas kasihannya. Ini nampak sifat karakter kecintaan Nabi kepada umatnya, sampai beliau akan meninggal dunia pun tatkala berita gembira dibawakan oleh Jibril kepada beliau, pintu-pintu surga telah dibukakan, para nabi dan rasul sebelumnya telah menunggu engkau di depan pintu surga mereka masing-masing. Tapi Nabi malah bertanyakan, bagaimana dengan nasib umatku wahai Jibril? Situ Jibril mengatakan, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah haramkan neraka bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lidahnya mengucapkan itu, hatinya membenarkan, anggota tubuhnya mengerjakan pekerjaan amal soleh mengiringi ucapannya itu, haram bagi orang ini neraka, tempatnya adalah surga. Itu dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Nabi baru tenang. Nah, melihat kondisi Nabi itu, ya, malaikat maut pun menghampiri Nabi dan berkata, meminta kepada Nabi izin untuk mencabut nyawa Nabi. Ini uraian dalam kitab itu kan macam-macam Bapak Ibu, tapi setidaknya seperti itulah redaksi bahasanya. Kalau tiba dewa apa kira-kira Ibu? Datang malaikat maut mengetuk pintu minta izin cabut nyawa kita. Ruh Nabi itu dicabut dari kaki beliau. Seperti inilah ruh orang-orang beriman itu dicabut. Berbeda dengan orang-orang kafir. Nyawa mereka, ruh mereka itu dihentakkan dari ubun-ubun mereka, dari kepala dulu. Sehingga dijelaskan orang-orang kafir itu matinya itu seperti kepalanya itu dikeping-keping Bapak Ibu. Begitu sakitnya. Tapi orang-orang beriman, orang-orang soleh, para nabi dan rasul dari kaki dulu.
Tatkala ketika ruh sudah sampai hampir ke dada, Nabi mengatakan, "Ya Allah, sakit betul kematian ini ya Allah. Cukup engkau rasakan kepadaku dan jangan engkau rasakan kepada umatku." Siapa yang teringat olehnya? Umatnya. Dirasakan sakit kematian itu kepada Nabi bukan sebuah azab, tetapi semua akan merasakan sakitnya mati. Hanya saja perbedaannya lama, sebentar atau sesaat, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Nabi ketika dirasakan sakitnya mati itu, beliau malah berkata, "Ya Allah, sakit kematian ini ya Allah. Cukup engkau rasakan kepadaku ya Allah, dan jangan engkau rasakan kepada umatku." Kan dalam sebuah riwayat lain, Aisyah pun pernah bertanya kepada Rasulullah, seperti apa sakitnya ruh itu lepas dari badan ini. Nabi menjawab, "Kau bayangkan wahai Aisyah, seekor domba yang dikuliti hidup-hidup, dipisahkan kulitnya itu dari badannya itu. Seperti itulah sakitnya ruh itu keluar dari badan." Tetapi Nabi mengajarkan amalan-amalan yang sederhana sebenarnya, tapi berat bagi orang yang tidak membiasakannya. Kalimah la ilaha illallah adalah salah satu cara agar Allah ringankan rasa sakit mati itu kepada kita. Lidah, hati, dan perbuatan la ilaha illallah. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat bibir Rasulullah berkomat kamit. Maka bergegaslah Ali mendengarkan apakah ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan kepada Ali sebagai wasiat beliau terakhir untuk umatnya, "Pelihara solatmu dan sayangilah orang-orang yang lemah di antaramu." Kalau kita kaji runut ajaran Islam mulai dari aqidatut tauhid, buah saripati dari aqidatut tauhid inilah dia Bapak Ibu. Jaga solat, pelihara solat, dan kasihi orang-orang yang lemah di antaramu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau cuma mengucapkan ummati, ummati, ummati. Dalam kondisi seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, tatkala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berita wafatnya Rasul sampai ke seluruh penjuru negeri Madinah. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kondisi kejiwaan umat pada waktu itu dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Setiap yang mendengar berita itu bergegaslah orang menuju rumah Aisyah. Karena rumah Aisyah yang kecil tidak bisa semuanya bisa masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disitulah jenazah Rasulullah disemayamkan sebelum dikuburkan. Lalu orang pun bertanya-tanya dan berbisik-bisik. Begitu agungnya akhlak Rasulullah, begitu besarnya perjuangan Rasulullah, begitu ikhlas dan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Hampir-hampir saja orang tidak percaya Rasulullah itu wafat, Bapak. Salah satu yang awalnya tidak mempercayai itu adalah sahabat beliau bernama Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat Bapak Ibu disebutkan, Umar bin Khattab tatkala mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung menuju ke rumah Aisyah, dan beliau sudah dapati orang berkumpul di depan rumah Aisyah. Pada waktu itulah beliau mengatakan, Rasulullah tidak wafat. Hanya saja Rasulullah mengalami apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, yang akan dibangkitkan kembali dan akan bersama kita kembali. Sampai seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Umar ini menampakkan karakternya. Siapa di antara kalian mengatakan Rasulullah wafat, berurusan denganku, kata Umar. Banyak riwayat menyebutkan dengan redaksi bahasa yang berbeda-beda, tapi pada intinya sama. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi kejiwaan pada waktu itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah benar Rasulullah sudah wafat atau tidak? Sebab karena keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja orang mengatakan Rasulullah ini akan hidup terus nih, seperti malaikat mungkin. Di saat itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah jauh hari sudah menyiapkan seorang laki-laki untuk menjernihkan masalah ini, untuk menjernihkan keraguan-raguan ini. Meskipun juga ada sudah mengetahui Rasulullah telah wafat, tapi banyak yang ragu, apalagi Umar bin Khattab mengatakan dengan pidatonya yang seperti yang tadi itu, Rasulullah tidak wafat, hanya saja seperti orang tidur, kemudian ruh akan kembali lagi dan akan bersama kita lagi. Abu Bakar, seorang yang sebetulnya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulnya sejak dari muda. Jadi kalau kita baca sejarah Abu Bakar ini, Ibu dan Bapak, ya, dari berbagai sumber, sejak dari mudanya Abu Bakar ini sudah melihat kondisi kaumnya pada waktu itu dengan perasaan yang sama seperti Nabi melihat kaum waktu itu, gelisah dan sedih. Dan beliau Abu Bakar ini selalu saja mencari para ahli kitab. Di antara yang beliau temui itu adalah Waraqah bin Naufal, dan juga ada pendeta bernama Qais. Dan selalu saja Abu Bakar ini sejak dari mudanya bertanya kepada para pendeta itu, yang dianggap tahu tentang berita akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Dan para ahli kitab itu mengatakan, tunggu saja, dia akan datang. Dan dia akan datang. Maka Umar bin Khattab, Abu Bakar inilah yang mencari-cari terus di mana itu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam suasana kegundahan hatinya Abu Bakar itu pernah duduk di depan Ka'bah dan di sampingnya itu Nabi, dan pada waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan Ka'bah itu juga sudah tempat kunjungan pada waktu itu. Hanya saja orang-orang menggunakan tempat itu menjadi tempat untuk menyembah berhala, menyimpang dari tujuan semula. Dan Abu Bakar ini pernah duduk di depan Ka'bah, dia bermohon agar datang utusan itu untuk memperbaiki kondisi umat dan kaumnya. Dan di sampingnya juga duduk Nabi, tetapi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membuat skenario itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena kelak memang yang akan menggantikan kekhalifahan, ya, kepemimpinan sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar ini. Abu Bakar ketika sampai di rumah Aisyah, beliau sudah melihat orang berkerumun dengan Umar bin Khattab terus berpidato, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada waktu itulah Abu Bakar melintas di kerumunan masyarakat itu dan beliau langsung menuju ke bilik Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Beliau langsung menuju jenazah Rasulullah yang sudah terbaring, ditutupi dengan kain, dan beliau simbahkan kain yang menutup wajah Rasulullah, dan beliau mencium wajah Rasulullah, dan beliau melihat Rasulullah telah wafat dengan air mata yang berlinang. Disitulah terkenal ucapan Abu Bakar yang kemudian banyak yang mengulang ucapan itu tatkala ketika orang melihat orang lain meninggal dunia. Sambil menatap wajah Rasulullah, beliau berkata, Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, ammal mautatul lati kataballahu alaika, qad duqtaha summa lan tusibaka mautahu abada. Apa kata Abu Bakar dengan menatap wajah Rasulullah? Demi bapakku, engkau dan ibuku. Ini kebiasaan bersumpah orang Arab seperti itu, Bapak. Sungguh kematian yang telah ditetapkan oleh Allah kepada engkau telah engkau rasakan, dan engkau tidak akan merasakannya lagi untuk selama-lamanya. Kemudian beliau tutup kembali wajah jenazah Rasul, dan Abu Bakar pun pergi menemui orang ramai yang sudah lama, ya, yang sudah dari sebelumnya menunggu berita ini di hadapan rumah Aisyah. Pertama kali ditemui oleh Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab. Diamlah engkau wahai Umar, tenanglah engkau wahai Umar. Tapi malah Umar bin Khattab terus saja berpidato, meyakinkan orang bahwa Rasulullah tidak wafat, dan siapa yang mengatakan Rasul wafat berurusan denganku. Disitulah Abu Bakar melihatkan kebijaksanaannya dalam keadaannya yang lembut. Setelah beliau memuji Allah, kemudian beliau berkata kepada orang yang banyak dengan suara yang tinggi dan lebih tinggi dari suara Umar, sehingga mengalahkan suara Umar, agar orang melihat kepada beliau. Apa kata Abu Bakar? Wahai sekalian manusia, siapa kalian yang menyembah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi siapa kalian yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Pada waktu itulah Abu Bakar membacakan kembali wahyu Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi dan juga pernah disampaikan oleh Nabi kepada kaum muslimin, diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu fa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kata Allah, tidaklah Muhammad melainkan hanya seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dan apakah jika ia mati atau wafat, kalian akan berbalik ke belakang, murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi falyadurrallaha syai'a. Siapa yang balik ke belakang murtad, maka perbuatannya itu tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Tapi siapa yang tetap pada keimanannya, wa sayajzillahu syakirin, Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Seolah-olah ayat ini baru turun pada waktu itu. Orang mendengar ini seolah-olah ayat ini baru turun, padahal sudah diturunkan kepada Nabi dan Nabi sudah sampaikan kepada umat pada waktu itu. Dan mereka mendengar ayat ini kemudian mengulang-ulang kembali ayat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan di kemudian hari, Umar bin Khattab pernah bercerita bahwa tatkala ketika Abu Bakar menyampaikan ayat itu, sontak saya sadar pada waktu itu dan badan saya menjadi lemas dan saya tersungkur ke tanah. Pada waktu itu saya baru meyakini bahwa Rasulullah telah wafat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari sejarah cuplikan singkat menjelang Rasulullah wafat dan berita wafatnya Rasulullah itu sampai ke telinga kaum muslimin? Salah satu di antaranya adalah, kalau kita ingin melihat besarnya jasa seseorang di dalam ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kalau kita ingin melihat sabar dan keikhlasan seseorang dalam menyampaikan kebenaran dan menegakkan kebenaran, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakatnya, maka lihatlah apa yang dikatakan masyarakatnya, apa yang dikatakan keluarganya, apa yang dikatakan orang lain tentang dia sewaktu kematiannya sampai kepada masyarakatnya. Ini sebuah pesan moral yang luar biasa, Bapak Ibu, membuat kita merenung betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, sampai-sampai hampir saja orang tidak percaya Nabi meninggal pada waktu itu. Barulah disadarkan kembali melalui lisan Abu Bakar dengan menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga ibu dan bapak, tatkala ketika Rasulullah SAW telah wafat, setiap orang yang ditanya tentang bagaimana sayangnya Rasulullah, bagaimana perhatiannya Rasulullah, bagaimanakah Rasulullah dalam memberikan perhatiannya kepada engkau, kalau ada yang ditanya, hampir saja setiap orang yang ditanya dan pernah berinteraksi dengan Rasulullah mengatakan, sepertinya Rasulullah itu sangat sayang kepada saya dan melebihi sayangnya kepada saya dibandingkan yang lain. Semuanya mengatakan begitu, Bapak Ibu. Terbukti lagi, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena apa? Rasulullah itu ingin meringankan beban umatnya, ingin keselamatan terhadap umatnya, dan ingin keimanan. Dan ketika umatnya itu telah beriman, sangatlah belas kasihan beliau kepada orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ulama mengajarkan kepada kita, keutamaan kita mengingat-ingat kematian itu adalah agar kita cepat kembali dan meruntuhkan sifat keegoan dan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau seandainya sekarang saya diwafatkan oleh Allah, nikmat hidup di dunia ini diakhiri untuk saya, kira-kira
anak, suami, istri, menantu, cucu dan seluruh saudara-saudara kita akan mengucapkan apa tentang saya. Sebab pada waktu itu satu saja ucapan yang keluar dari mulut mereka itu yang kita harapkan, yaitu mereka memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Itu saja yang kita harapkan pada waktu itu. Meskipun Nabi juga melakukan untuk memanggilkan seseorang itu adalah orang baik dan itu sebuah doa, tapi yang kita harapkan pada waktu itu adalah doa agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya. Yang kadang kita juga banyak melihat ada orang yang meninggal dunia, begitu orang mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Dia ini orang elok, pemaaf, penyabar. Ya, saya pernah mendengar Bapak Ibu, ya, dan mendengar sendiri bagaimana seorang suami istri stroke itu Bapak Ibu, ya, keluarga saya. Kemudian begitu keluar ucapan dari sang suami, saya sudah ikhlas dan saya rela dan dia orang baik, nyo penyabar, nyo penyayang, tidak pernah melawan kamu. Ucapan-ucapan itu spontan Bapak Ibu. Saya juga pernah melihat ibu dan bapak dirahmati Allah, juga ucapan keluar dari seorang istri, ya, itu juga keluarga beberapa tahun yang lalu. Sampai ibu dan bapak dirahmati Allah, kakinya itu tidak bisa diangkat untuk melangkah pulang dari pemakaman itu, dan dia hanya mengatakan tidak pernah ingin menyakiti, jangankan fisik, hati pun tidak pernah disakitinya. Meskipun hidup hanya berapa tahun saja, misalnya belasan tahun, tetapi waktu yang cukup lama itu membuat kita bisa membuktikan bagaimana seseorang itu selama hidupnya menjalani kehidupan ini dengan sabar atau tidak. Maka untuk spontan orang mengatakan, mengucapkan doa untuk kita itu tidak mudah. Ada proses yang harus lalui terlebih dahulu, ya. Apalagi orang-orang yang setiap hari bertemu dengan kita, orang-orang yang setiap hari berkomunikasi, setiap harinya berhubungan dengan kita. Tidak mudah kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan mereka, istilahnya. Tidak menyiapkan diri bagaimana berhubungan dengan mereka. Tentulah yang dibutuhkan di sini adalah sebuah kesabaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sebuah pelajaran. Jadi mengapa begitu mendalam kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang Allah mencintai Rasul. Yang kedua, karena Wasallam secara khusus dan manusia secara umum telah berhutang budi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa kita balas kecuali hanya dengan berdoa, bersalawat untuk beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dicatat oleh para ahli sejarah Bapak Ibu, ya. Tatkala ketika peradaban manusia ini sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, harga manusia sudah tidak ada lagi. Yang berkuasa adalah hawa nafsu. Bahkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, ya, menindas orang-orang miskin dan menjadikan mereka menjadi budak dan diperlakukan seperti halnya binatang. Di saat kondisi seperti itulah derajat manusia menjadi jatuh, dan pada waktu itulah Nabi diutus kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama kali yang menyebabkan jatuhnya derajat manusia pada waktu itu adalah karena keyakinan dan kepercayaan yang menyimpang dari yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan ini disampaikan oleh Allah melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW tentang watak suatu kaum Yahudi dan Nasrani itu. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah, sampai seperti itu kesesatan mereka. Berkata itu Yahudi dan Nasrani itu, kami ini anak Allah, kata, anak Tuhan. Ucapan-ucapan seperti itu ditiru pula lah oleh raja-raja Mesir, menyuruh masyarakatnya untuk menyembahnya. Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian kaisar-kaisar di Cina juga mengaku dan mendakwakan diri mereka sebagai anak Tuhan.
Di India orang dikasta-kastakan, kasta keturunan Tuhan dan kasta keturunan iblis. Yang keturunan yang rendah dijadikan budak. Manusia tidak ada harganya pada waktu itu. Saat seperti itulah Nabi menyampaikan wahyu Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah awal kebangkitan, diangkatnya kembali derajat manusia dengan meluruskan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sontak orang yang mengaku-ngaku Tuhan itu marah, tetapi mereka pun akhirnya dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hutang budi manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus oleh Allah untuk itu. Dan tatkala ketika keyakinan dan akidah manusia itu kembali diluruskan, dengan lantang beliau menyerukan dari tanah Makkah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, Tuhan kalian itu satu, Allah. Kullukum li adama, masing-masing kalian itu berasal dari Adam. Wa adamu min turabin, ketahuilah Adam itu dari tanah. Kesadaran inilah yang dibangun oleh Nabi pertama kali. Pertama namanya kesadaran rububiyah, inna rabbakum wahidun. Yang kedua namanya kesadaran insaniyah, kullukum li adama wa adamu min turabin. Dengan dua kesadaran inilah baru manusia mengetahui Rabbnya dan mengetahui dirinya sendiri. Hilanglah segala kesombongan, hilanglah ego, hilanglah sikap memperbudak dan menzolimi orang. Yang berkuasa dia harus tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia juga akan mati kembali kepada tanah. Dan Nabi mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Setelah itu beliau hadapkan wajah beliau kepada kaumnya orang-orang Arab dan beliau berkata, wahai kalian orang-orang Arab yang sebangsa denganku, yang seketurunan denganku, laisa li arabiyyin ala ajami fadlun, orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang ajam, yaitu orang di luar Arab, illa bitaqwa, kecuali yang membedakannya adalah ketakwaannya. Kalau kita jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cikal bakal kembali mengangkat hak-hak azazi manusia. Nabilah yang menyuarakan dengan lantang, dan inilah yang beliau perjuangkan dengan kesabaran sampai akhirnya Allah wafatkan. Dan perjuangan karena kesabaran dan keikhlasan itu dirasakan oleh umat manusia sampai-sampai ya ketika beliau wafat ada saja orang yang tidak percaya kalau beliau itu sudah wafat. Karena apa? Kesabaran beliau dalam menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara yang bisa kita ambil pelajaran. Selalulah kita meninggalkan kebaikan, bersabarlah setiap kita melakukan kebaikan. Ada yang harus kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesabaran seseorang itu dalam menjalankan kebaikan, dalam mengajak orang kepada kebaikan dengan caranya itu berhubungan erat dengan keyakinan. Keyakinan apa? Pertama, keyakinan bahwa yang dia lakukan itu adalah benar. Yang kedua, cara dia melakukan adalah benar. Dan yang ketiga, dia tahu tujuan akhirnya adalah benar. Dan dia meyakini yang keempat, balasan yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Inilah keimanan yang tidak ada keraguan bagi kita tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.